Di balik dinding-dinding tahanan wanita yang seharusnya menjadi tempat keadilan, tersimpan sebuah kisah kelam yang jarang terungkap. Seorang tahanan cantik yang harus menghadapi bukan hanya hukum, tetapi juga godaan dan pelecehan dari oknum aparat yang seharusnya melindungi. Kisah ini menguak tabir gelap korupsi dan penindasan dalam institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Udara lembab menyelimuti ruang tahanan yang sempit itu. Bau pengap bercampur sisa asap rokok yang merayap pelan di sudut langit-langit. Seorang wanita duduk bersandar pada dinding dingin yang kusam, mengenakan baju tahanan oranye yang kebesaran. Namanya Laras. Usianya 27 tahun, parasnya ayu, kulit sawo matang bersih. Rambut hitam panjangnya kini dikuncir asal-asalan. Laras bukan kriminal, setidaknya bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Ia ditahan bukan karena mencuri, bukan pula karena menjual narkoba. Tuduhan terhadapnya kabur dan penuh tanda tanya. Bahkan, ia sendiri belum sepenuhnya mengerti mengapa ia bisa sampai berada di balik jeruji besi ini. Hari itu, sudah masuk hari ketiga Laras mendekam di ruang tahanan kantor polisi sektor kecil itu. Belum ada pendamping hukum yang datang. Keluarga pun belum tahu. Ia ditangkap di kos-kosannya hanya dengan surat penangkapan seadanya tanpa banyak penjelasan. Semua terjadi begitu cepat dan sejak saat itu, Laras hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sore mulai merayap dan suara langkah sepatu bot terdengar mendekat. Laras, suara berat menggema dari balik pintu besi. Dia mengangkat kepalanya. Bribka Hadi, salah satu polisi yang bertugas malam itu, muncul di balik terali. Di belakangnya tampak sosok lain berdiri, Brigadir Seno, lebih muda dan jauh lebih pendiam. Kau dipanggil ke ruang atas, kata Hadi sambil membuka gembok pintu sel. Laras ragu. Hatinya mengerut. Bukan karena takut ditanyai, tapi karena sejak awal tatapan mata Hadi selalu membuatnya tidak nyaman. Selalu menyapu tubuhnya dari atas ke bawah, seolah ia bukan manusia. Dan malam ini, tatapan itu tampak lebih kelam. Tanpa banyak pilihan, Laras berdiri dan mengikuti mereka. Lorong kantor polisi itu lengang dan hening, hanya suara kipas tua yang menggerung dari plafon rusak. Tidak ada petugas lain yang terlihat. Hanya mereka bertiga. Ruang interogasi di ujung lorong tidak besar. Meja kayu kusam, 2 kursi di hadapan 1 bangku tunggal. Lampunya menyala redup, menyisakan bayangan panjang di dinding. Laras duduk, tangannya masih diborgol ringan. Hadi menutup pintu rapat-rapat. Klik. Suara kunci memutar membuat napas Laras tercekat. Ini cuma tanya-tanya santai. Kok, gumam Hadi sambil duduk di sisi mejanya. Seno berdiri menyender ke dinding, tangan menyilang, pandangan kosong. Tapi sorot matanya memandangi Laras seperti binatang buruan yang tak bisa lari. Laras mulai merasa dadanya sesak. Nalurinya berteriak, ada yang tidak beres. Laras menelan ludah. Matanya menatap lurus ke depan, menahan gejolak yang mulai bergemuruh di dadanya. Bribka Hadi duduk bersandar di kursinya. Satu tangan memainkan pena, satu tangan lainnya memutar-mutar borgol cadangan di meja. Jadi, kamu kerja di salon itu sudah berapa lama? Tanya Hadi dengan suara yang terdengar datar, tapi menyiratkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Laras meremang. Baru 2 bulan, Pak, jawab Laras pelan, menjaga suaranya agar tetap tenang. Tempatnya ramai, ya? Banyak pelanggan cowok, tambah Hadi. Ia menyeringai tipis. Matanya tajam mengamati wajah Laras, lalu turun ke dada dan terus ke paha yang terlihat karena celana tahanan yang terlalu longgar. Laras mulai merasa matanya panas, tapi ia tahu menangis sekarang hanya akan membuat dirinya tampak lebih lemah. Ia menggeleng pelan lalu menunduk. Di sudut ruangan, Brigadir Seno masih berdiri bersandar. Tangannya kini tak lagi menyilang, tapi sudah menyelip ke saku celana. Sorot matanya mengerikan. Diam-diam ia mematikan CCTV kecil yang menggantung di atas pintu. Klik. Laras mendengar suara itu. Suara kecil nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa semua rekaman telah dimatikan. Ada yang mau kamu akui, Laras? Tanya Hadi lagi. Kini nada suaranya berubah, lebih rendah, lebih berbahaya. Kalau kamu kerja di tempat begitu, pasti sudah ngerti. Kadang perempuan harus ngerti posisi, lanjutnya perlahan sambil berdiri dari kursi. Laras langsung berdiri, mundur 1 langkah. Punggungnya menempel ke dinding dingin. Napasnya mulai memburu. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Pak, tolong, saya tidak salah. Saya cuma kerja buat hidup. Saya cuma... Suaranya bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggigit bibir menahan tangis. Brigadir Seno mendekat. Dan untuk pertama kalinya ia bicara,
Gak usah ribet, santai aja. Kita bantuin kamu, asal kamu juga ngerti. Kalimat itu memukul Laras seperti palu. Bukan karena ia tak mengerti maksud mereka, tapi karena ia mengerti terlalu jelas. Tiba-tiba Hadi meraih lengannya. Ah! Laras meronta. Jangan. Tolong, jangan. Tapi tak ada yang mendengar. Ruangan itu kedap, lorong sunyi, CCTV mati, dan dua seragam yang seharusnya melindungi kini berubah jadi pemangsa. Tangisan Laras pecah. Malam itu, di balik dinding kantor polisi kecil di sebuah sudut Indonesia, keadilan bukan hanya dibungkam, ia diperkosa. Pagi itu, udara di kantor polisi terasa biasa saja. Matahari menembus kisi-kisi jendela, menimbulkan pantulan samar di lantai ubin yang sedikit kusam. Anggota lain mulai berdatangan satu persatu, mengisi daftar hadir, menyeduh kopi saset, dan mengobrol ringan seolah tak ada apa-apa yang terjadi malam sebelumnya. Tapi Laras tak bisa bangun. Ia masih terbaring di atas matras tipis di ruang tahanan. Matanya membengkak, wajahnya pucat, napasnya tak teratur. Tubuhnya menggigil meski udara cukup hangat. Laras mencoba bangkit perlahan. Tubuhnya terasa sakit di banyak bagian. Tapi lebih dari itu, yang sakit adalah batinnya, yang hancur adalah harga dirinya, yang tercabik adalah rasa percaya terhadap dunia yang pernah ia anggap punya aturan dan keadilan. Ia menatap dinding sel yang penuh coretan. Tak ada satupun yang bisa ia panggil. Tak ada satupun yang tahu. Dua polisi itu, Hadi dan Seno, tak lagi datang ke sel sejak kejadian tadi malam, seolah semuanya sudah selesai. Tapi di luar sana, ada seseorang yang diam-diam mulai curiga. Namanya Sari, satu-satunya polisi wanita di kantor itu. Ia belum lama pindah ke sana. Selama ini ia tak banyak bicara, ia tahu sebagai satu-satunya perempuan, ia harus berhati-hati. Tapi pagi itu saat ia lewat di depan ruang tahanan, langkahnya terhenti. Ia menoleh. Pandangannya bertemu dengan mata Laras yang sembab. "Loh, kamu kenapa?" tanya Sari dari luar terali. Laras hanya menggeleng pelan. Tak ada suara, tapi ekspresinya menyimpan ribuan kata yang tak bisa diucapkan. Sari mendekat, melihat lebih saksama. Ia melihat luka kecil di pergelangan tangan Laras, memar-samar di leher, dan cara Laras menghindari kontak mata. Ada trauma, ada ketakutan. Bukan ketakutan biasa. "Laras, semalam kamu dibawa ke ruang interogasi, ya?" tanya Sari, kini lebih pelan, nyaris berbisik. Laras menunduk. Perlahan, air mata jatuh tanpa suara. Bahunya bergetar. Dan di detik itu juga, naluri Sari sebagai sesama perempuan terbangun. Ia tahu sesuatu yang sangat keliru telah terjadi. Tanpa berkata banyak, Sari berjalan cepat ke ruang atas. Ia mengecek rekaman CCTV seperti biasa, tapi satu folder kosong. Tidak ada video antara pukul 19 sampai pukul 22. Sari menatap layar monitor. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya mengepal. "Apa yang kalian lakukan, Hadi, Seno?" Sari duduk di ruangannya sendiri. Di hadapannya, layar monitor menampilkan folder kosong. Rekaman malam itu hilang. Tapi Sari tahu persis rekaman tidak akan bisa hilang begitu saja tanpa disengaja, apalagi hanya pada satu rentang waktu yang sangat spesifik. Ia menatap layar, matanya tajam. Tapi bukan hanya karena rasa curiga, melainkan karena ia pernah tahu rasanya menjadi perempuan yang suaranya tak didengar. Ia tahu ketika sistem tidak berpihak, hanya keberanian yang bisa jadi senjata terakhir. Tanpa membuang waktu, ia menyalakan flash disk kecil yang biasa ia simpan untuk cadangan data pribadi. Ia menyalin seluruh log sistem, termasuk jejak aktivitas pengguna di komputer itu semalam. Ada satu nama yang muncul, Bribka Hadi. Di saat bersamaan, suara dari lorong membuat Sari menoleh. Hadi masuk ke ruang kantor umum sambil bersiul kecil. Seno menyusul di belakangnya, membawa 2 bungkus nasi uduk. Mereka tertawa kecil seperti 2 orang yang baru saja melewati malam yang biasa saja. Sari mengepalkan tangan. Ia tidak bisa langsung menuduh, tapi ia juga tidak bisa diam. Sementara itu di ruang tahanan, Laras duduk menyendiri. Wajahnya tertutup rambut panjang yang tak lagi terurus. Suaranya tak keluar, tapi ada satu hal yang ia lakukan, menulis dengan potongan ujung sandal dan sobekan kardus rokok. Ia menulis di balik alas tidurnya. Ia tulis semuanya. Malam itu, wajah Hadi, suara Seno, rasa sakit, rasa takut, rasa hancur yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Dia tahu mungkin tidak ada yang akan membaca, tapi kalau nanti ia mati, setidaknya seseorang bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam hari, Sari kembali ke kantor setelah dinas luar. Ia sengaja menyempatkan masuk lebih awal. Dengan hati-hati, ia masuk ruang tahanan mendekati sel Laras. "Laras," bisiknya.
Gadis itu menoleh, mata mereka bertemu. Aku tahu kamu sedang menyimpan sesuatu. Tapi aku perlu dengar langsung darimu, ucap Sari pelan tetapi tegas. Laras terdiam. Lalu ia merogoh alas tidurnya, mengeluarkan sobekan itu, dan menyerahkannya diam-diam melalui celah kecil di bawah pintu besi. Sari membaca. Jantungnya berdegup, dan saat itu juga ia tahu ini bukan lagi soal dugaan, ini adalah kenyataan. Dan ia harus memilih, diam, atau bertarung sendirian. Ruangan kerja Sari malam itu terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena ukuran, tapi karena beban yang mulai menghimpit dari semua arah. Di meja kerjanya, ia membuka sobekan kertas milik Laras untuk kesekian kalinya. Tulisannya tidak rapi, tapi jelas. Laras menulis dengan hati, dan setiap kalimat adalah teriakan diam yang selama ini terkunci dalam jeruji. Sari menatap berkas itu lama, lalu menatap kaca jendela. Refleksi dirinya tampak asing. Seorang polisi, tapi kini juga seorang saksi. Mungkin satu-satunya yang tahu kebenaran. Ia tahu langkah berikutnya tidak bisa gegabah. Satu langkah salah, ia bisa dipindahkan, dibungkam, bahkan difitnah. Tapi jika ia diam, ia akan mengkhianati perempuan yang hanya punya dirinya sebagai harapan. Keesokan harinya, Sari datang lebih awal dari jam tugas. Ia membuka kembali log sistem komputer CCTV. Ia perhatikan titik-titik kosong dalam sistem, lalu memutuskan mencatat semua perubahan sistem ke dalam buku kecil pribadinya. Ia juga mulai mencari bukti-bukti pendukung lain, jadwal shift, siapa yang mengakses ruang interogasi, siapa yang keluar masuk ruangan malam itu. Diam-diam ia menyusun puzzle. Sementara itu, Laras mulai memperhatikan bahwa setiap kali Sari mendekat, ia merasa sedikit lebih tenang. Sari tak pernah bertanya terlalu banyak, tapi setiap gestur kecilnya memberi isyarat, aku percaya padamu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malamnya saat pergantian jaga, Bribka Seno mendatangi Sari dengan senyum tipis yang aneh. Mbak Sari, saya dengar-dengar kamu suka buka-buka file CCTV, ya? Hati-hati loh. Jangan sampai salah buka, nanti bisa kebawa mimpi buruk. Nada ucapannya lembut, tapi mata Seno tidak sedang bercanda. Sari menatap balik, tak menjawab. Tapi sejak malam itu ia tahu. Mereka tahu ia mencium sesuatu, dan mereka tidak akan tinggal diam. Malam berikutnya, Sari pulang larut. Saat membuka pintu rumahnya, ia menemukan sebuah amplop terselip di bawah pintu. Tidak ada nama, tidak ada tulisan, hanya satu flash disk di dalamnya. Dengan jantung berdebar, ia colokkan ke laptop. Isinya rekaman CCTV alternatif dari kamera tua yang tidak terintegrasi sistem, tertinggal di sudut plafon ruang interogasi. Tidak sejernih kamera utama, tapi cukup, terlalu cukup. Sari menutup mulutnya, wajahnya pucat. Ia melihat tidak hanya pengakuan Laras terbukti, tapi juga bahwa ada seseorang di kantor itu yang diam-diam merekam semua kejadian dan sedang mencoba menghubunginya lewat cara paling rahasia. Sari tak tidur malam itu. Flash disk di tangannya seperti bara. Terlalu panas untuk dipegang, tapi terlalu penting untuk dilepaskan. Rekaman itu memperlihatkan lebih dari sekadar kekerasan, ia memperlihatkan kebenaran. Dan dalam institusi seperti ini, kebenaran adalah mata uang yang paling berbahaya. Tapi yang membuat Sari lebih bingung bukan hanya isi rekaman itu, melainkan pertanyaan yang terus bergema di kepalanya. Siapa yang menyimpan rekaman ini diam-diam? Siapa yang memberikannya padaku? Pagi harinya, Sari datang lebih awal dari biasanya. Ia mencoba bersikap biasa, tapi seluruh tubuhnya waspada. Kantor itu tak lagi terasa seperti tempat kerja, tapi seperti medan ranjau. Salah langkah, ia bisa meledakkan segalanya. Di lorong kantor, ia bertemu dengan Pak Andi, petugas teknisi tua yang biasa dianggap tak terlihat oleh siapapun. Pagi, Bu Sari, sapanya sambil menyeret troli kabel. Sari balas tersenyum tipis. Tapi kali ini ia memperhatikan Pak Andi lebih saksama. Ia teringat satu hal, hanya 2 orang yang tahu soal kamera tua di plafon ruang interogasi. Salah satunya teknisi. Sari menunggu hingga siang. Saat ruang kontrol CCTV kosong, ia menghampiri Pak Andi di gudang peralatan. Pak, boleh tanya sesuatu? Iya, Bu. Masih ingat kamera lama di ruang interogasi itu? Pak Andi diam, sorot matanya berubah. Kamera itu sudah lama tidak dicek, tapi saya tak pernah matikan karena saya tahu, kadang yang diam lebih banyak lihat. Sari menghela napas lega. Jadi, flash disk itu dari Bapak? Pak Andi mengangguk. Saya sudah terlalu tua untuk bicara banyak, Bu. Tapi saya tahu mana yang busuk dan saya tahu Ibu satu-satunya yang mungkin bisa bersihkan tempat ini. Sore itu, Sari memutuskan bergerak diam-diam. Ia mengumpulkan semua bukti, log akses komputer, salinan rekaman, dan catatan Laras. Ia masukkan semua ke dalam satu map rahasia,
lalu mengirimnya ke divisi propam di Polda dengan pengantar pribadi yang ia percayai. Tapi ternyata mereka lebih cepat dari yang ia kira. Malam harinya, Sari pulang dengan perasaan lega. Namun, sesaat sebelum ia memutar kunci rumah, dua orang tak dikenal menyapanya dari belakang. "Bu Sari," ia menoleh. Satu orang mengenakan jaket hitam, yang satu lagi menunduk, memegang ponsel. "Kami dari unit pengamanan internal. Mohon ikut kami sebentar untuk klarifikasi." Sari merasakan detak jantungnya semakin cepat saat dua pria itu membawanya masuk ke ruang interogasi. Matanya sigap memindai ruangan yang sama tempat Laras pernah menderita. Namun, kini giliran dia yang terperangkap. "Bu Sari, kami hanya ingin klarifikasi terkait pengiriman berkas ke divisi propam." Suara salah satu pria terdengar tenang tapi penuh tekanan. Sari menahan napas. Ia tahu ini bukan klarifikasi biasa. Ini adalah ujian. Dalam hati ia bertekad tidak akan mundur. Ia akan melawan demi kebenaran. Di tempat lain, Laras terbaring di selnya. Wajahnya masih menyimpan bekas luka, namun matanya mulai bersinar dengan harapan kecil. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Ada seorang sekutu yang kini berani berbicara. Namun, waktu terus berjalan dan bahaya semakin dekat. Ruangan interogasi itu terasa semakin dingin. Sari duduk tegak, berusaha menahan tekanan dari dua pria yang duduk di hadapannya. Pertanyaan demi pertanyaan datang, semua diarahkan untuk memojokkan dan menggiringnya agar mengakui sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. "Tolong jelaskan mengapa ibu mengirimkan berkas tersebut tanpa izin atasan?" tanya salah satu pria dengan nada dingin. Sari menatap tajam. "Karena saya harus melindungi korban, bukan menutup-nutupi kejahatan." Di luar, suasana di kantor mulai berubah. Beberapa rekan Sari terlihat mulai menjauh, takut terseret ke dalam masalah. Namun, ada juga yang diam-diam memberi dukungan, mengirim pesan singkat, atau sekadar tatapan penuh arti. Sementara itu, di sel tahanan, Laras menggenggam sobekan kertas yang telah ia tulis. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga batin. Namun, ia merasa kuat karena tahu perjuangannya mulai didengar. "Tolong, aku ingin bebas dari mimpi buruk ini," bisiknya dalam hati. Malam itu saat Sari pulang, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan hitam di balik pepohonan, suara langkah kaki yang tak terdeteksi di kamera pengawas. Bahaya tidak pernah jauh. Namun, Sari tidak gentar. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Sari duduk di ruangannya sendirian, menatap layar komputer yang menampilkan rekaman CCTV ulang. Perlahan, ia mulai merangkai potongan-potongan misteri yang selama ini tersembunyi di balik tirai gelap korupsi dan pelecehan di kantor polisi itu. Siapa lagi yang terlibat? Bagaimana mereka bisa melindungi diri? Pikirnya sambil menghela napas panjang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor anonim muncul, "Berhati-hatilah. Jangan percaya siapapun di luar yang kamu tahu." Sari menyadari perjuangannya sudah sampai pada titik kritis. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Di sel tahanan, Laras menerima kabar dari seorang petugas yang diam-diam menyelipkan pesan, "Tetap kuat. Ada yang berjuang untukmu." Semangat Laras membara walau tubuhnya lemah. Ia mulai menulis surat untuk keluarganya, berharap suatu hari bisa bebas dan mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, Sari mengatur pertemuan rahasia dengan seorang wartawan investigasi yang selama ini dikenal berani membongkar skandal besar. Mereka merencanakan pengungkapan bukti yang cukup untuk mengguncang institusi. Namun, ancaman datang semakin nyata. Sari merasa setiap langkahnya diawasi dan bahaya mengintai dari sudut yang tak terduga. Pagi itu, Sari menatap foto Laras di meja kerjanya. Gadis itu sudah lama tidak bisa bebas, tapi harapan untuk keadilan masih menyala. Bersama wartawan investigasi, ia mengatur rencana besar, mengungkap seluruh fakta gelap yang selama ini ditutup-tutupi. Saat artikel investigasi itu terbit, gempa besar mengguncang kantor polisi. Publik heboh, pihak berwajib pun tak bisa mengelak. Dua oknum polisi yang selama ini melindungi diri akhirnya dipanggil untuk menjalani proses hukum. Di tahanan, Laras mendengar kabar itu. Matanya berkaca-kaca. Meski belum bebas, setidaknya ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Keadilan memang datang terlambat, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sari merasa lega, tapi juga sadar bahwa perjuangan melawan korupsi dan pelecehan tidak akan pernah berhenti. Ia memutuskan untuk terus berjuang, menjadi suara bagi yang tak bersuara dan melindungi yang lemah.